Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini Ibu akan mereview atau akan mengulangi atau mengulas mengenai pembelajaran kita yang kemarin mengenai jenis-jenis sudut dan cara mengukur besar sudut dengan busur derajat. Kenapa Ibu jelaskan lebih lanjut? Karena masih ada yang kebingungan bagaimana cara mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Namun sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu nih, sebelum kalian mengukur dengan busur derajat, kalian harus paham ciri-ciri dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Nah, kalau sudut lancip itu ciri-cirinya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku ciri-cirinya itu biasanya gambarnya tegak lurus. Ini 90 derajat tanpa menggunakan busur pun ini sudah terlihat bentuknya seperti huruf L. Dan untuk sudut tumpul ciri-cirinya lebih dari 90 derajat, terlihat dari garisnya itu biasanya terbuka. Itu dinamakan sudut tumpul. Dan kalau sudut lurus itu gampang ya, hanya sudut lurus saja itu disebut dengan lurus. Nah, berkaitan dengan soal yang kemarin mengenai besar sudut, yuk dilihat dulu coba nomor 1. Dari gambar ini kira-kira termasuknya sudut apa ya? Ya, ini termasuk sudut lancip. Terlihat ciri-cirinya pertama di besarnya ini mengerucut. Kalau mengerucut seperti itu, semakin mengerucut itu disebut dengan sudut lancip. Dan besarnya juga terlihat ya kurang dari 90 derajat. Karena kalau 90 derajat itu ciri-cirinya saja bentuknya sudah seperti huruf L. Ini di bawahnya berarti sudut lancip. Ini coba nomor 2. Nah, ini nih yang sering banyak ketukar. Walaupun segitiga, misalkan ini bukan segitiga sih, ini bentuk sudut, mau posisinya seperti ini, mau dijungkir balik seperti ini, mau dijungkir balik seperti ini. Ini coba lihat gambarnya mengerucut bukan? Ya, kalau mengerucut seperti ini dinamakan sudut lancip. Berarti saat kita ukur, ukurannya pasti kurang dari 90 derajat, tidak akan lebih dari 90. Begitupun nomor 3. Ini mengerucut ya, mengecil, garisnya mengecil. Nah, ini juga sudut lancip. Dan untuk nomor 4, ya ini hampir semua jawabannya benar. Ini adalah sudut siku-siku, karena tanpa diukur dengan busur derajat pun kita udah tahu kalau ini besarnya pasti 90 derajat. Untuk nomor 5, nah nomor 5 lihat patokannya huruf L. Kalau huruf L itu 90 derajat, berarti kalau misalkan melebihi garis L, ini pasti sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti otomatis nilainya pasti lebih dari 90 derajat. Begitupun nomor 6. Coba patokannya, coba kita gambar huruf L. L itu 90 derajat ya. Nah, ternyata lebih kan? Kalau lebih berarti ukurannya pasti lebih dari 90 derajat, atau bisa dikatakan ini adalah sudut tumpul. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan busur derajat. Kemarin masih ada yang suka ketukar nih. Misalkan dapatnya di sini. Nah, Bu, tapi bingung pakainya yang 60 atau yang 120. Yang mana ya? Sekarang kita coba dulu nih ke nomor 1. Di sini kita tentukan mana titik sudutnya. Titik sudutnya itu yang F. Berarti besar busur derajat titik sudutnya yang tengah ini selalu disimpan di titik sudut. Nah, di sini. Set. Dan posisinya harus diluruskan. Misalkan titik sudutnya di F, berarti karena G-nya garis lurus harus disesuaikan biar kita tahu posisi nolnya di mana. Nah, nolnya sudah diketahui. Set. Karena kita ngambilnya dari sini, kita lihat nolnya di sini, berarti kita gunakan angka yang
bawah. Coba, garis FE atau kaki sudut FE berada di mana? Berada di angka 60. Kita garisin di sini. Berarti sudut dari EFG ini adalah 60 derajat. Ya, bisa ditulis di sini 60 derajat. Derajat ini adalah satuan untuk besar sudut, ditandai dengan seperti angka 0 kecil di atas ya, ini namanya derajat. Ini wajib, setiap ditanyakan besar sudut kalian harus menyertakan satuannya yaitu derajat seperti ini. Seperti itu. Dan untuk mengukur besar sudut tentunya kita selalu menggunakan busur derajat. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2, coba perhatikan di mana titik sudutnya. Ya, di huruf Q. Seperti biasa kita simpan titik sudutnya karena di sini ini juga yang menandai titik sudut, berarti simpan di sini. Ini tidak jadi masalah, angkanya mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, sama saja. Yang jelas nanti kita harus bisa membedakan apakah kita harus menggunakan angka yang di bawah atau angka yang di atas. Kalau seperti ini, karena garisnya ada di sini, berarti kita mengikuti. Oh iya, satu lagi, ingat busur derajat posisinya harus seperti ini, tidak boleh terbalik seperti ini. Kenapa? Pertama, angkanya akan sulit dibaca, dan yang kedua, nanti hasilnya akan salah. Jadi, posisinya harus seperti ini. Yuk, kita tempatkan titik sudutnya di Q, kita luruskan. Kaki sudut RQ-nya diluruskan dengan angka 0. Set. Jangan gini ya, kalau gini bingung ngukurnya. Harus lurus. Set. Oke, sudah lurus. Garis RQ sudah lurus dengan angka 0. Nah, coba angka 0 yang digunakan yang di atas atau yang di bawah? Ya, yang di atas. Kalau 0-nya yang di atas berarti mengukur garis PQ juga menggunakan angka yang ada di atas. Berarti coba lihat, PQ ini sejajar dengan angka berapa ya? Set, kebanyakan jawabannya 130 ya. Karena kita mulai 0-nya dari yang ini, kita ngambil yang di atas, berarti kita ambil angka yang di atas juga, yaitu berapa? 50 derajat. Berarti besar sudut PQR itu adalah 50 derajat. Jangan lupa derajatnya. Yuk sekarang lihat sudut KLM. Yang tadi sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti selalu di bawah 90 derajat. Ingat mana titik sudutnya? Titik sudut selalu yang ada di tengah-tengah. Berarti yang L. Kita simpan titik sudutnya di sini. Set. Jangan lupa garisnya harus dilurusin dengan angka 0. Biar kita ngitung ke atasnya gampang. Set. Udah lurus. Coba lihat. LM sudah lurus dengan 0. Dan LK lurus dengan angka berapa? Ya, 40 dan 140. Yang mana coba kira-kira kita gunakan? Nah, yang bawah. Kenapa yang bawah? Coba kita lihat angka 0-nya. Angka 0 kita menggunakan di yang bawah. Berarti kita gunakan semua baris yang ada di bawah. Karena garisnya bertepatan ada di angka 40, berarti sudut KLM besarnya adalah 40 derajat. 40 derajat, jangan lupa derajatnya. Nomor 4. Coba ciri-cirinya apa nih? Ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku perlu diukur tidak? Sudah tahu. Nah, sekarang kita coba nomor 4. Nah, di sini sebenarnya tanpa harus diukur pun kita sudah tahu ya kalau ini hasilnya berapa? 90 derajat karena ini sudut siku-siku. Tapi kalau mau lebih pasti bisa kita ukur.
simpan di sini. Titik sudut busur derajat selalu mengikuti titik sudut pada gambar. Dan kenapa harus disimpannya seperti ini, tidak seperti ini? Karena titik sudutnya ada di sini. Dan posisi busur derajat tidak boleh terbalik. Set. Oke, pas ya, 90 derajat. Berarti nomor 4 itu hasilnya 90 derajat. Oke, sekarang nomor 5. Nah, di sini tuh sudah kita ketahui kalau nomor 5 ini adalah sudut tumpul. Yuk, sekarang coba mana titik sudutnya? Titik sudutnya adalah yang J. Coba kita tempatkan titik sudutnya di sini. Jangan lupa garis JK-nya harus garis atau harus lurus dengan angka 0. Nah, seperti ini. Tidak seperti ini ya, karena titik sudutnya ada di tengah-tengah. Seperti ini. Coba, kira-kira angkanya pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, karena kita memakai nolnya di sini. Nolnya di bawah berarti kita menggunakan atau mengukur angkanya dengan angka yang ada di bawah. Coba lihat, garis JI-nya ada di mana ya? Coba lihat, garis JI ada di mana? Nah, garis JI ternyata ada di angka 100. Berarti sudut IJK ini memiliki besar sudutnya berapa? Ya, yang ada di bawah 100 derajat. Sekali lagi, kenapa ngambil yang di bawah 100? Karena kita memulai dari angka nolnya dari bawah. Berarti kita hanya menggunakan yang bawah. Berarti nilainya adalah 100 derajat. Semoga mulai paham ya. Nanti kalian akan menemui bagaimana cara menggunakan busur derajat ini di kelas 5 dan kelas 6. Sudut STU, di mana coba titik sudutnya? Di T ya. Set. Jangan lupa garis TU-nya harus diluruskan dengan angka 0. Coba kira-kira kita angkanya pakai yang atas atau yang bawah? Nah, karena agar kita tahu nolnya di mana, ternyata nolnya dari garis bawah, berarti kita mengukur sampai ke batas ST-nya, berarti menggunakan yang bawah juga. Coba lihat, garis TS-nya ada di mana? Di sini ya, TS. Tepat di angka 110. Berarti sudut atau besar sudut dari sudut STU adalah 110 derajat. Begitu saja, terima kasih. Semoga kalian bisa paham. Kalau misalkan masih belum paham, silakan bisa tanyakan ke Ibu lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.